Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah. Astaghfirullah li abawayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad بحق سيدنا محمد وبشفاعة سيدنا محمد وبمعجزة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat lintas dimensi, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, tim lintas dimensi menyempatkan waktu luang ziarah silaturahim bil jasadi wa birruh, salah satu sesepuh yang ada di Kabupaten Kampar, Kepulauan Riau. Dan pada kesempatan siang ini kita berada di makam Datuk Panglima Khatib. Beliau adalah salah satu dari bagian banyak tapak-tapak tilas sejarah yang ada dan menapaktilasi, dan beliau berada di Kabupaten Kampar. Lokasinya mudah dijangkau karena tempat berada di sisi Jalan Nasional Pekanbaru, dan tempatnya berada di kawasan di atas sebuah bukit kecil yang terletak di Simpang Kubu, Kecamatan Kampar. Sahabat lintas dimensi, hening suara angin mengembus, kalam-kalam makrifat pun mulai kami dapatkan, karena kalam-kalam makrifat bisa kita ambil, bisa kita dapat dengan keheningan, kekosongan batin, jiwa, kolbu yang tenang. Sahabat lintas dimensi, semoga dengan perjalanan kali ini kita bisa mengambil akan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai kemakrifatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan bermakrifat dan ilmu makrifat bukanlah ilmu yang didapat dengan hafalan, apalagi dengan uji coba, melainkan ilmu makrifat itu adalah kata daripada Sang Salik. Tidak dapat dipungkiri bila batin jiwa kita telah kosong dari kekosongan, maka kolbu, jiwa, ruh kita bisa menuju dan bisa mengisi kekosongan demi kekosongan. Dengan kekosongan itulah ilmu kosong ataupun
amalan zikir yang masuk ke dalam kosongnya kosong. Ibarat gelas, kalau gelas itu sudah penuh, maka sebaliknya dengan cara apapun kita mengisi dengan air apapun pasti akan tumpah. Begitupun untuk menuju salib, harus paham dan tahu akan kekosongan jiwa, raga, batin, dan kolbu untuk mendapatkan kekosongan itu sendiri. Kalau gelas sudah kosong, kita dapat mengisinya bisa dengan air putih, dengan Nur Ahmad, Nur Muhammad, Nur Ahmad, bahkan dengan makrifat kalamullah dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya bagi kita untuk menjaga akan kekosongan, menjaga akan dari penyakit hati. Karena dengan penyakit hati itulah khotir yang menyelimuti, yang akan memperlambat perjalanan kita menuju salik ilahi Rabbi. Sahabat lintas dimensi, beliau adalah Datu Panglima Khatib dan Ahmad Khatib Datu Betua. Beliau lahir di kota Lawe, Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1895 dan meninggal di kota Lawe, Padang Panjang pada tahun 1949 pada umur 54. Beliau adalah seorang ulama dan pejuang kemerdekaan Indonesia pada awal ke abad 20. Ahmad Khatib Datuk Betua pernah bersekolah di Belanda, dan Ahmad Khatib adalah putra dari Syekh Gunung Rajo, seorang pemimpin tarekat Syatariah yang di Minangkabau. Dan Datuk Ahmad Khatib Datuk Betua sempat menempuh pendidikan dasar di sekolah Belanda. Setelah itu beliau merantau ke Mekah, Arab Saudi dan belajar agama selama 6 tahun pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama asal Koto Tuo. Agama yang menjadi imam besar di Masjid Haram dan juga sebagai guru bagi banyak ulama Nusantara. Dan sejarah penting yang harus kita ketahui akan keberadaan beliau. Beliau juga disebut sebagai Haji Merah karena ia juga menganut sebagian ajaran paham komunis. Seperti ajaran mengenai ajaran sosialisme. Di samping itu, ajaran komunisme yang diradikal dalam perjuangan keadilan dianggap cocok untuk dipakai dalam perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan kolonialisme Belanda. Ilmu-ilmu yang diajarkan supaya masyarakat
tidak terkecoh akan tipu daya kolonial Belanda. Oleh karena itu, beliau menularkan selain ilmu keagamaan dan thariqah syariah, beliau menularkan ilmu cinta tanah air, hubul waton minal iman. Mencintai negara adalah sebagian dari iman. Sahabat lintas dimensi, beliau dikenal dari kakek-kakek beliau terkenal dengan penganut thariqah syariah. Perlu kita ketahui bahwanya tingkat keilmuan ataupun tingkat pengetahuan kita dalam menganut agama Islam itu dibagi menjadi 4, yakni syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Untuk mencapai maqamat ma'rifat tersebut, haruslah menempuh makom kekosongan dari keduniaan dan mengisi dengan kalam-kalam makrifat. Sebab hati yang bersih, kolbu yang bening, dan sebagian sesuatulah yang akan benar-benar merasakan bagaimana Allah Jalla Jalaluhu meliputi dari kekosongan tersebut. Sebab pada wilayah ini sudah masuk kepada ranah zatullah semata-mata, tidak ada daya upaya, tidak ada rupa maupun jenisnya, tidak berbau, tidak berhuruf, tidak berjenis, tidak berbentuk. Apapun yang kamu pikirkan itu bukanlah zat Jalla Jalaluhu, karena zat Allah Jalla Jalaluhu sesuatu yang tidak meliputi segala sesuatu. Sahabat lintas dimensi, sebelum kita akhiri silaturahim kita seperti biasa, mari kita mendoakan sahibul makbaroh, sahibul walayah, untuk senantiasa semoga Allah ridho dan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti, dan kita yang bersilaturahim dan semua masyarakat Republik Indonesia mendapatkan keberkahan dan anugerah syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i anbiya'illah wal malaikatillah wa jami' sahabatur Rasulullah wa khususan sahibul makbarah Tengku Aceh wa ahlul kubur bihazil walayah, khususan sahibul wilayah, sahibul karamah, sahibul barokah Datu Panglima Khatib wa auladihi wa zuriyatihi wa abahim wa ummahatihim wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma nawwir qabrahum binuril iman wa binuril ihsan wa binurin nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Allahumma nawwir qabrahum binuril iman wa binuril ihsan wa binurin nabiyina mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabil ajma'in. Min fadlika subhanaka rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat lintas dimensi, itulah sekilas perjalanan, kilas balik akan sejarah keberadaan beliau. Dan kami mengingatkan, mari pelajari benar-benar akan syariat Islam sehingga kita bisa mengenal jati diri kita. Setelah mengenal akan siapa jati diri kita, maka kita akan benar-benar siapa akan Tuhan kita, siapa yang sebenar-benarnya hak dan kewajiban kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.